Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Dwiananda, absen 21 dari kelas X1, akan menjelaskan sejarah tradisi sungkeman. Pertama-tama yaitu asal-usul tradisi sungkeman. Sungkeman berasal dari kota Solo. Kanjeng Gusti Pangeran Haryo atau KGPH Puger, pengageng Kasentanan Keraton Surakarta, menjelaskan sejarahnya. Menurutnya, sejarah tradisi sungkeman berasal dari Keraton Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Pura Mangkunegaran. Sejarah menyebutkan bahwa sungkeman massal pertama kali dilakukan di era KGPPA Sri Mangkunegara I. Konon, saat itu beliau bersama para penggawanya berkumpul bersama dan saling bermaafan setelah sholat Id dilakukan. Namun, seiring dengan pergolakan yang terjadi di Nusantara pada saat itu, pihak keraton sendiri tidak bisa leluasa menggelar tradisi sungkeman. Hal ini disebabkan karena kaum kolonial mencurigai tradisi sungkeman sebagai pertemuan terselubung melakukan perlawanan terhadap para penjajah. Bahkan dikisahkan, saat terjadi sungkeman di Gedung Habib Raya Singosaren saat Lebaran di tahun 1930, Belanda nyaris saja menangkap Insinyur Soekarno dan Dr. Raden Rajiman Widyodiningrat yang merupakan dokter pribadi SISKS Pakubuwono X, Raja Keraton Surakarta. Sehingga saat itu, Pakubuwono X yang berada di lokasi tersebut langsung spontan menjawab jika itu bukan aksi penggalangan massa, tetapi ialah tradisi sungkeman saat Lebaran. Sejak peristiwa itulah, Pakubuwono X justru malah membuka tradisi sungkeman menjadi semacam open house seperti yang dikenal sekarang. Selanjutnya yaitu nilai-nilai luhur tradisi sungkeman. Pertama, sebagai sembah bakti. Saat sungkem, orang tua duduk di atas kursi dan kita duduk bersimpuh menundukkan kepala dan menyalaminya. Hal ini diartikan sebagai tanda bakti anak terhadap orang tua. Yang kedua yaitu tanda kita lemah tanpa orang tua. Dalam makna bahasa Jawa, sungkem diartikan sebagai wungkuk, diibaratkan posisi berdirinya padi saat tengah berbuah. Filosofisnya yakni sebagai seorang yang semakin tinggi ilmunya akan semakin rendah pula hatinya. Maka dari itu, dalam sungkem kita diharuskan untuk menunduk dan bersimpuh kepada kedua orang tua sebagai wujud penggambaran diri yang lemah dan ucapan terima kasih bahwa setinggi apapun jabatan kita dan sekuat apapun pribadi kita, semuanya atas didikan orang tua. Ketiga, kesuksesan anak ada pada doa orang tua. Saat tradisi sungkem dilakukan, biasanya kita meminta doa restu kepada orang tua atas apa yang akan kita lakukan. Misalnya dalam prosesi pernikahan, saat mempelai wanita dan mempelai pria memohon restu untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Atau seorang anak yang memohon doa restu pada saat mencari pekerjaan di luar kota dengan harapan supaya diberi kelancaran dan kesuksesan saat bekerja. Yang terakhir yaitu aura positif sebagai dampak psikologi. Dalam prosesi sungkem, biasanya orang tua akan mengelus kepala si penyungkem. Hal ini menjadi stimulus aura positif melalui sentuhan usapan di kepala anak, sehingga kekuatan doa akan lebih mengakar dan menjadi penyemangat bagi anak. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.